Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Abdullah Putri dengan NPM 233040108. Di sini saya akan menjelaskan perihal sinopsis untuk film yang sudah ditugaskan untuk ditonton dan juga untuk ditelaah isinya itu seperti apa, yaitu dari film Ready Player One. Langsung saja kita simak PPT-nya dan saya akan jelaskan. Baik, langsung saja ke slide pertama, yaitu pembukaan, di mana ini berjudul dengan analisis karakter dan alur cerita dunia Oasis. Baik, di sini ada berbagai nama dalam dunia nyata dan nama avatar dalam si film tersebut. Yang pertama itu ada T. Sheridan, yaitu di dalam dunia film dia itu bernama Wade Weeds, dan juga nama avatarnya yaitu Parzival. Dan ada yang kedua yaitu Olivia Cooke, yaitu nama di dunia nyatanya Samantha, sedangkan di nama avatarnya yaitu Artemis atau bisa dipanggil Arti. Yang ketiga yaitu Helen, di mana nama dunia nyatanya yaitu H, dan dia avatarnya juga kebetulan dia namanya H. Dan juga ada nama artis di dunia perfilman yaitu Toshiro. Di dalam dunia nyata itu di dalam film yaitu Daito, dan juga avatarnya Daito. Untuk nama artis di dunia perfilman yang So, itu nama di dunia nyatanya film So, dan nama avatarnya juga So. Untuk yang keenam yaitu ada Ben, nama artis, dan nama dunia nyata di film itu Nolan Sorrento, dan di nama avatar itu yaitu Nolan Sorrento. James Holiday untuk yang ketiga, yaitu dia tuh pecinta pencipta Oasisnya. James Holiday ini di avatar sebagai Anorak. Untuk Ogden Morrow, yaitu dia di avatar ini sebagai kurator, atau dia tuh yang mengasih clue-clue yang ada di film tersebut. Untuk peran dan ceritanya mungkin ada di sebelah kanan ya. Yang pertama Parzival, yaitu pemuda yatim piatu yang bertekad memenangkan sayembara Holiday. Dan yang kedua ada Art, yaitu pejuang pemberontakan yang ingin menghentikan dominasi IOE. Dan juga ada sahabat terbaik Wade dan mekanik hebat di Oasis yaitu H. Dan ada Daito, yaitu ahli bela diri dan sekutu setia Wade dalam tim High Five. Dan itu ada juga So, dia itu CEO dalam EIO yang rakus dan menghalalkan segala cara agar dapat si teka-teki itu. Untuk yang keenam yaitu ada Nolan Sorrento, yaitu pencipta Oasis yang meninggalkan teka-teki Easter egg. Dan yang ketujuh ada Anorak, pencipta Oasis juga, dan yang meninggalkan teka-teki Easter egg. Untuk ada kurator, ini ada pencipta Oasis dan juga sahabat dari James Holiday. Yang pertama kita mulai dari slide yang berjudul Wade di dunia nyata. Gimana sih si Wade ini di dunia nyata? Kita mulai dari latar belakang cerita. Pada tahun 2045, dunia digambarkan sedang mengalami krisis energi, ekonomi, dan sosial yang sangat hebat. Tokoh utama kita yaitu Wade Weeds hidup di sebuah pemukiman kumuh yang bernama The Stacks, yaitu tumpukan kontainer yang tidak layak huni. Kondisi dunia nyata yang sangat keras ini memaksa banyak orang, termasuk Wade, untuk mencari pelarian ke dunia virtual agar bisa melupakan penderitaan hidup mereka. Yang kedua yaitu ada Wade login ke Oasis. Nah, selanjutnya yaitu Wade ini melarikan diri ke dunia virtual yang disebut Oasis dengan menggunakan perangkat VR dan tampil sebagai avatarnya yang bernama Parzival. Bagi Wade dan jutaan manusia lainnya, Oasis bukan sekedar tempat bermain atau hiburan biasa, melainkan sebuah dunia tempat mereka bisa bekerja, bersosialisasi, dan merasakan kebebasan yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Nah, penjelasan kompetisi Easter egg. Konflik utama dimulai ketika pencipta Oasis tersendiri, yaitu James Holiday,
meninggal dunia dan meninggalkan sebuah wasiat berupa tantangan Easter egg. Holiday menjanjikan bahwa siapapun yang berhasil menemukan telur tersembunyi tersebut akan mendapatkan kendali penuh atas oasis dan seluruh harta kekayaannya. Hal ini memicu perburuan besar-besaran dong ya. Nah, oleh jutaan pemain di seluruh dunia yang berlomba-lomba memecahkan teka-teki tersebut. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu misi pertama atau balapan. Nah, misi pertama untuk mendapatkan kunci adalah sebuah balapan yang sangat berbahaya, di mana hampir semua pemain gagal karena hanya fokus pada kecepatan dan juga melihat ke depan saja. Namun, Wade berhasil memecahkan karena ia memahami filosofi Holiday. Ia tidak mengikuti arus, melainkan berani berpikir berbeda dengan cara mengemudikan kendaraannya secara mundur untuk menemukan jalan rahasia. Dan akhirnya si Wade inilah orang pertama yang menemukan atau berhasil sampai mendapatkan kunci di babak pertama ini. Kalah menarik nih. Di film ini ada pertemuan Wade dan Artemis atau Art, di mana di tengah kompetisi balap tersebut, Wade bertemu dengan seorang pemain perempuan hebat bernama Artemis. Mereka mulai bekerja sama dan saling berbagi informasi untuk menyelesaikan tantangan selanjutnya. Nah, pertemuan di dunia virtual ini kemudian berkembang menjadi hubungan emosional yang sangat penting bagi Wade di dunia nyata. Bisa dibilang Wade itu sampai jatuh cinta kepada Artemis. Wade akhirnya untuk memutuskanlah si Wade ini untuk membeli perlengkapan VR, yaitu dimana setelah menenangkan kunci pertama dan mendapatkan banyak kredit virtual, Wade menggunakannya untuk membeli perlengkapan VR yang sangat canggih seperti haptic suit dan treadmill. Dengan alat ini, Wade bisa merasakan sentuhan fisik dan gerakan secara nyata di dalam oasis, yang sayangnya membuat dia menjadi semakin tenggelam dan sulit lepas dari dunia virtual tersebut. Nah, Holiday atau Wade mempelajari Holiday Journal. Untuk memecahkan tantangan berikutnya, Wade mempelajari Holiday's Journal, yaitu sebuah simulasi memori kehidupan masa lalu James Holiday. Wade menyadari bahwa untuk menang, ia tidak hanya butuh keahlian teknis, tetapi harus benar-benar mengenal kepribadian, penyesalan, dan keputusan hidup sang pencipta untuk memahami petunjuk yang ditinggalkan. Wade dikenal publik dan menjadi target. Kenapa? Karena yang pertama, Wade itu dia Wade dikenal publik dan menjadi target. Keberhasilan Wade menarik perhatian negatif dari IOI sebagai korporasi besar yang dipimpin oleh Nolan Sorrento yang ingin menguasai Oasis demi keuntungan sepihak. Karena Wade menolak untuk bekerja sama, Sorrento menjadikan Wade sebagai target utama dalam mulai melakukan berbagai cara kotor untuk menghentikannya. Jadilah peristiwa kehilangan besar bagi Wade, yaitu kekejaman IOI memuncak ketika mereka melakukan serangan bom ke tempat tinggal Wade di dunia nyata. Begitu dahsyatnya, dia itu menghancurkan The Starks dan menewaskan bibinya. Tragedi memilukan ini menjadi titik balik emosional yang sangat besar bagi Wade. Ia tidak lagi hanya ingin memenangkan permainan, tetapi memiliki tekad kuat untuk menghentikan kejahatan IOI demi kebaikan semua orang. Dari situ terbentuklah tim High Five. High Five ini Wayne kemudian menyatukan kekuatan dengan Artemis, Edge, Daito, dan So untuk membentuk sebuah tim yang disebut High Five. Mereka membuktikan bahwa dalam menghadapi tantangan yang besar, kerjasama tim, persahabatan, dan solidaritas jauh lebih kuat dan lebih penting daripada persaingan individu. Setelah itu, akhirnya setelah mendapatkan kunci kedua dengan berbagai cara, akhirnya kembalilah ke misi terakhir, yaitu pada puncaknya terjadi pertempuran kolosal di dalam oasis antara pasukan High Five dan ribuan pemain bebas melawan seluruh kekuatan militer IOI.
Misi terakhir ini bukan hanya soal strategi perang, tetapi juga menunjukkan pengorbanan luar biasa dari setiap anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dalam menyelamatkan dunia virtual mereka. Akhirnya semuanya itu tumbang, dan juga akhirnya si Wade lah orang pertama mungkinnya, dan karena memang dia kan punya apa ya, bisa dibilang tuh seperti Easter egg. Berkat pemahamannya yang mendalam terhadap pesan moral holiday, Wade akhirnya berhasil menemukan Easter egg tersebut. Kemenangannya ini mengajarkan Wade bahwa hadiah yang paling berharga bukanlah kekayaan atau kekuasaan, melainkan kebijaksanaan dalam memahami nilai kehidupan dan berani mengambil pilihan yang benar. Di terakhir itu ada keputusan terakhir dari Wade. Sebagai pemilik baru Oasis, Wade mengambil keputusan besar untuk menutup semua akses Oasis selama 2 hari setiap seminggu. Keputusan ini diambil agar manusia kembali menghargai dunia nyata dan menjalani kehidupan sosial secara seimbang, sesuai dengan pesan akhir film bahwa teknologi seharusnya menjadi pendukung kehidupan, bukan pengganti realitas kita. Nah, kesimpulannya dari bedah alur film Ready Player One ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa secanggih apapun teknologi yang diciptakan manusia, ia tidak akan pernah bisa menggantikan hakikat kehidupan di dunia nyata. Dalam perspektif Islam dasar ilmu, hal ini selaras dengan prinsip keseimbangan atau tawazun, di mana kita diperbolehkan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sarana kemudahan. Namun tidak boleh sampai membuat kita lalai akan kewajiban sosial dan jati diri kita sebagai manusia. Kemenangan Wade bukan hanya saat ia berhasil menguasai Oasis, melainkan saat ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dirasakan dan ditemukan di dunia nyata. Oleh karena itu, mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk kemaslahatan, bukan sebagai pelarian yang menjauhkan kita dari realitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikianlah presentasi dari saya, Ica Putri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.